Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami sini tim Gaselaka Mundure Laka Kencot. Baik teman-teman, kembali lagi pada malam hari ini kita masih bisa berangkat untuk eksplor ya. Betul. Mengingat kejadian sebelum malam hari ini ya, kita itu dituduh untuk mencuri berkas apa namanya itu? Berkas penting tentang dibunuhnya Kiai Muntozam. Dan semalam kita diundang ke pesantren Muzamil untuk melakukan sebuah persidangan. Betul. Agar kita mengakui bahwasanya kita itu yang mengambil berkas itu. Tapi di dalam perjalanan kita masuk ke pesantren Muzamil itu ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak mereka. Yang pertama itu Mas Ganang dibuat bisu, dan sampai malam hari ini Mas Ganang itu belum bisa bicara. Terus yang kedua, dari raga saya, raga Mas Blendos, raga Mas BM dan raga Mbah Dangit itu dimasukin semuanya. Yang disisakan hanya Mas Sogun. Tentunya Mas Sogun tidak bisa melakukan pembelaan itu. Betul. Dan mereka bersikap bahwasanya kita yang mengambil dan memiliki bukti yang hanya itu korek api, teman-teman. Betul sekali. Dan alhamdulillahnya mereka memberi waktu pada malam hari ini untuk menghadapi hakim ya. Betul sekali. Tapi untuk malam hari ini kita itu lebih fokus untuk penyembuhan Mas Ganang terlebih dahulu. Karena dari kemarin walaupun kita sudah keluar dari pesantren Muzamil, itu tabib ponidin itu tidak bisa diundang dan dihadirkan. Ada kemungkinan pondok pesantren. Ada kemungkinan tabib ponidin itu sedang ada kesibukan di luar jangkauan kita lah. Mungkin di luar negeri ataupun di mana, kita nggak tahu. Sampai sekarang tabib ponidin tidak bisa kita panggil kemari untuk menyembuhkan Mas Ganang. Dan dari sahabat yang lain pun untuk menyembuhkan Mas Ganang juga sangat sulit untuk diajak interaksi ya. Betul. Yang entah lagi ada permasalahan apa, itu juga kita belum mengetahuinya. Semoga saja pada malam hari ini kita bisa menemukan titik terang. Amin. Dan bisa menghadiri persidangan itu dan menyelesaikan permasalahan inilah ya. Nah, dan semoga kemenangan ada di pihak kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu Pak. Tambahan, Bang? Tambahan. Mas Ganang ada tambahan Mas? Ya betul. Hah? Apa itu dulu? Mas Ganang Mas? Ya betul. Iya kayaknya. Gue itu cukup Mas? Yo. Cukup ini? Tidak ada tambahan? Tidak ada. Oh, cukup. Cukup. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Gaselaka Mundure Laka Kencot. Jangan lupa. Gregetan ya jenengan, saya pun sama yang di sini gregetan karena Mas Ganang dibikin seperti itu. Intinya ya minta doanya agar eksplor pada malam hari ini lancar jaya. Amin. Terutama yang untuk kesembuhan Mas Gase. Dan jangan lupa sebelum nonton video tim Gase, alangkah baiknya sholat terlebih dahulu, baru siapin makanan dan cemilan, baru nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kengko kabehan. Ganang sedulure pangapurane si gede. Wis baterainya, Dok. Mengenai tabib ponidin, aku berusaha takon-takon maring kanca sedulur kabeh karo berusaha golek. Ternyata tabib ponidin siki kuwi lagi ana pertemuan ning Persianang. Lagi ngadepi masalah gede. Nyong wis berusaha komunikasi kena tabib ponidin ora teng bali bareng eneh. Jadi mengenai permasalahan go marikna sing lagi dideritani kowe, aku urung nemu kepriwe carane. Soalnya aku takon mari Maha Guru Santanu karo Maha Guru Suranggana. Ke orang ngerti. Lah, anu miki-miki ini sebenarnya anu kepriwe? Kayak gini yang tadinya kita itu mau datang ke pesantren Muzamil yang ngerampungin masalah yang kita lagi dituduh itu. Di jalan tiba-tiba ada yang jahilin kok semprongan kayak gitu, langsung nggak bisa bicara. Dia dari pihak pondok pesantren yang menemui kita untuk memperingati bahwasannya kita sudah ditunggu. Tetapi setelah dia berpamitan dan bersalaman dengan yang lainnya, giliran salaman dengan Mas Ganang, dia seperti meniupkan sesuatu ke
arah wajahnya Mas Ganang, dan tidak selang berapa lama, hanya berapa detik Mas Ganang langsung tidak bisa berbicara seperti itu ya. Jen, bahwa guru Santanu be orang ngerti nang sing dadi masalah nih kene lho. Mungkin kena sing ngerti babagan sing lagi dideritani Ganang kuwi kena kota Weponi Dinto. Iya, padahal juga udah diobatin sama obat yang 2000-an itu nggak mempan kok yang. Oh, iya. Jangan nyari bu, ini mau obat hukum bu. Lah terus kayak Ganang, ana masalah anyar maning. Ya sebenarnya sih udah masalah. Kewis lagi nemu titik dalan. Dadi kanca sedulur kabehan. Gue lagi berusaha golek titik lemah sih lagi arep dihadapi dhewek. Dan mengenai sing kok arep adepi persidangan sing mengko ki korep kolakupna. Gue kaya nek aku kabeh pada ora bisa ngrewangi karo ngetutna. Nyong percaya maring kok kabeh ki anu kursidang sing menurut nyong bisa ditangani lah. Tapi di sini permasalahannya yang nanti yang jadi tersangka itu adalah Mas Ganang, sedangkan Mas Ganang tidak bisa berbicara. Ya nek permasalahan gue aku lagi mikir, aku urung nemu solusi sing terbaik nggo kepriwe carane marekna kondisine Ganang sing siki. Ya karo mlaku, karo nggo persiapan kanggo pelajaran kabehan. Dadi disiapna apa bae sing kudu diucapna mengko. Aja kur Ganang tok sing duwe siap jawaban. Dadi kabehan kudu duwe siap jawaban kabehan. Iya. Oke, menurut Eko pada sing nglakukna ki atau nuduh dhewek nyolong ke siapa sebenarnya? Kita masih belum tahu ya, tapi Kaya-kayanya itu yang menuduh kita muhajirin mencuri berkas itu yang kemungkinan besar adalah dalang dari pembunuhan itu juga yang Kiai Muhajirin kalau tidak salah. sama satu lagi perempuan. Istri Kaslum. kedua dari Umi Kaslum. Kalsum. Laila. Kalsum. Istri kedua dari Kiai Muntozam. Berarti mending iki bagian mau kok kabehan ke. Dewek kan lagi dituduh nyolong berkas-berkas barang bukti pembunuhane. Tapi daripada dewek ora ten bukti na bahwasane dewek utus sing nyolong kiye, mending dewek mbuktikane ki sapa sing memikna dewek. Dewek golek bukti kuwe me paling. Tapi untuk saat ini ya, sampai saat ini itu hanya dugaan kami. Dan kedua, kita kesulitan untuk mencari bukti, apalagi kalau misalnya tentang pembunuhan ini ataupun tentang pencurian berkas, bukti itu pasti ada di dalam pondok pesantren dan kita sulit untuk memasuki pondok pesantren kalau ada seperti ini. Lagi pula buktinya katanya korek yang kamu. Ya, mereka hanya memiliki bukti hanya sekedar korek yang jadi ada pabriknya kan banyak yang bukan tentu dari kita. Karena kan mikire korek wis kang bangsa menungsa. Lah sing mlebu pesantren kuwi selain Koko pada kuwi sapa? Ya kan ya. tidak ada yang Ya siapa tahu kan ada dari mana dia itu. udah mengatakan di sel. Hah? Ya cuma mengatakan. Iya sih, Bisa dong. Ya iki pengen. Paling ya aku kurte ngrewangi kepriwe carane golek tambang nggo marini kok. Prihal sing luwi-luwi nyong ngerti kok kabeh teng kampungna. Kur mungkin urung waktune. Intine sing yakin bae arep kon sidang wani bae. ya semoga saja sampai saat sidang itu tiba Mas Ganang sudah bisa berbicara ya. Ya aku sing dikarepna kabehan. Ya ada tambahan enggak Mas? Ada tambahan enggak? Ya wis nyong arep ngrewangi kanca batin barang. Kok pada sing hati-hati, pada jaga awake dewek. Iya. Deling-eling. Kok adu pada duwe siap jawaban dewek-dewek. Insya Allah ya. Nek bisa ya gari dirempuk kabehan jawabannya arep dewek. Sebul yang. Arep mau ngapa? Nah, ya mbok siapa tahu
ada yang jahil kan. Ya wis guys diwakili ning ini. Belum menyanan nih sebelum badan. Ya wis senang, pada sing hati-hati. Nggih. Apa ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosok masuk. Ini gimana Mas, nggak ada yang bisa bantuin kita di persidangan dari pihak kalangan sahabat? Nah, Pasrah aja. tambah kita sih lah ke persidangan. Iya. Tapi Ponidin lagi di Ya Mas, dia tadi. Ya bagus. Dari tadi yang makan ini apa? Pondok pesantren. Pulang? Apa sih tulisan pulang apa? Oke. P U S Pusaka. Pusaka Seong. G G. Gude A Gudang pusaka. Gudang pusaka ini pondok pesantren Bragamaya. Oh ya. Ya maksudnya nginstruksi ngono ya mending tanam mbok siapa tahu yo. Anak obat. Ada obatnya Mas, gimana sih? Oh di sana ada pusaka yang bisa menyembuhin ini. Oke teman-teman, ini kata Mas Ganang itu kita menuju ke gudang pusaka Bragamaya. Oh, aduh banget. Berarti balik gimana? Yang hitung Muter ya. Tapi kan kira nyabrang. ya udah kita lanjut ya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang makan gimana? Yang macan. Apa ya Om itu ya? Suruh hati-hati. Kenapa? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Selamat malam manusia. Malam. Mohon maaf saya mengganggu perjalanan kalian menuju ke pondok pesantren. Mohon maaf. Sebelumnya dengan siapa ini saya berbicara? Perkenalkan nama saya Makfiro. Makfiro. Sama dari Kiai Muntosan yang dipun. Oh, salam kenal. Salam kenal. Saya datang kemari untuk meminta maaf kepada kalian. Memangnya ada permasalahan apa kok jenengan datang ke kita meminta maaf? Betul. Karena pembunuhan yang menimpa suami saya. Kalian jadi terbawa-bawa dalam permasalahan ini. Jujur saja saya tidak merasa tidak enak hati kepada kalian. Kalian yang bukan dari bangsa kami. Kalian yang bukan dari bagian pondok pesantren. Tetapi malah ikut terbawa-bawa dalam permasalahan ini. Jujur saja, saya sedih. Sedih karena dari kematian suami saya. Malah dari kalangan manusia ikut ke bawah-bawah. Sebenarnya saya sudah mengikhlaskan kematian dari suami saya. Akan tetapi mohon maaf manusia. Saya benar-benar meminta maaf kepada kalian. Ya ini semua juga bukan salah dari jenengan juga sih. Ya mungkin juga salah kami dan juga mungkin ini takdir. Saya pun heran sebenarnya kenapa masalah ini menjadi lebih panjang. Saya pun sebenarnya kan ada yang sudah mengakui bahwasanya yang membunuh suami saya itu adalah Kiai Ambia. Walaupun saya yakin sekali bukan Kiai Ambia pelakunya. Mohon maaf, tunggu sebentar. Kenapa? Jenengan tidak meyakini bahwasanya Kiai Ambia yang bukan pelakunya. Alasannya jenengan mengatakan seperti itu apa?
Saya bukan orang baru di pondok pesantren. Saya cukup lama di pondok pesantren. Saya menemani suami saya dari dia diangkat menjadi ahli waris pondok pesantren sampai dia meninggal. Saya paham betul bagaimana sifat dan karakter dari setiap penghuni pondok pesantren. Saya tahu sekali Kiai Ambia. Dia bukan orang yang seperti itu. Bahkan orang yang sangat menyakiti dia. Dia tidak ada niat sedikit pun untuk balas dendam. Apalagi dalam kasus ini untuk membunuh, saya rasa tidak mungkin. Tetapi saya menaruh kecurigaan pada beberapa penghuni pondok pesantren, terutama istri kedua dari. Nanti dulu. Kenapa jenengan enggak ngomong sama mereka-mereka? Enggak menyampaikan secara langsung. Kalau jenengan punya Kecurigaan itu ya. iya, terus juga kan jenengan sudah lama juga tadi. Biar nggak kepanjangan. Ada pihak-pihak yang meneror saya ketika saya ingin menyampaikan ada kejanggalan di pondok pesantren. Di malam itu juga pasti saya diteror, selalu diberi ancaman. Saya tidak berani untuk melaporkan ataupun membicarakan ini kepada suami saya. Saya mencurigai sebenarnya. Bukan maksud saya untuk seuzon kepada makhluk ataupun siapa, tetapi tanda-tanda ini sudah saya lihat ketika istri kedua dari suami saya tinggal di kalangan pondok pesantren, di lingkungan pondok pesantren. Memang hal besar apa yang membuat jenengan itu curiga dengan istri keduanya? Yang pertama saya ingin bercerita. Istri kedua dari suami saya itu bernama Laila Kalsum. Ya, kami tahu. Dia tadinya adalah seorang janda. Hidupnya berkekurangan. Lalu suami saya ada niatan untuk menolong dia karena dalam syariat ajaran Islam boleh menikahi 2 ataupun lebih wanita asalkan itu tujuannya untuk menolong. Suami saya menjalankan sunnah itu. Tetapi berjalan beberapa bulan pernikahan itu, saya melihat ada perubahan dari suami saya. Yang tadinya saya tidak pernah melihat suami saya seperti itu. Sekarang setelah menikah dengan Laila Kalsum, perubahannya sangat besar. Suami saya menjadi sangat arogan. Yang tadinya pembagian dari rizki adil itu sekarang tidak adil. Banyak sekali jatah yang seharusnya diberikan kepada saya, tetapi diambil setengah untuk diberikan kepada Laila Kalsum. Itu tanda-tanda kecil. Yang kedua, setelah Laila Kalsum ada di lingkungan pondok pesantren, banyak sekali masalah yang timbul. Yang sebenarnya sumbernya dari dia, tetapi seolah-olah masalah itu dilempar lagi lempar batu sendiri tangan kepada santri, kepada dia yang lain. Berarti memang Lalu semenjak hadirnya Laila Kalsum, pasokan makanan untuk para santri di pondok pesantren selalu hilang. ya. Dan saya pernah mendengar kabar bahwasanya ada penjual yang sering menerima beras, pakaian, Ya, mengenai sering menerima beras dari pondok pesantren. mengenai kecurigaan dari jenengan pun sebenarnya dari kami semua juga menaruh kecurigaan bahwasannya yang melakukan pembunuhan kepada Kiai Abah Muntozam itu adalah istri keduanya Laila Kalsum. Bahkan kita sempat bertemu dengan pedagang itu, dia pun bercerita bahwasanya dia itu menerima
sembako lah bahasa itunya dari dari Laila Kalsum. Ya karena sebenarnya ya tujuan awal kita ikut campur dari permasalahan yang ada di pesantren Muzamil itu sebenarnya kita ingin membuka agar Kiai Ambiah Basri itu tidak dijatuhi hukuman, tapi dari Kiai Ambiah Basri sendiri malah ikhlas menerima itu, jadinya kami tidak bisa berbuat apa-apa dan malah saat ini kita menjadi tersangka juga dan difitnah mencuri data-data itu. Dan ada satu lagi, mungkin ini saya perlu bicarakan kepada kalian. Saya pernah melihat Laila Kalsum ke belakang pondok pesantren, yang mana di belakang pondok pesantren itu sepi. Waktu itu Laila Kalsum membawa hijab. Hijab itu sebenarnya baru, tetapi entah ada apa, Laila Kalsum itu membuang hijab itu. Tapi setelah Laila Kalsum pergi, saya langsung mengambil hijab itu, ada bercak darah. Bercak darah? Benar, ada bercak darah lumayan banyak di hijabnya. Dengan itu saya ambil hijab yang Laila Kalsum buang, berarti, lalu saya simpan sampai sekarang. Hijabnya masih disimpan berarti? Masih. Kebetulan masih. Berarti seperti aja, mohon maaf. Berarti seperti aja. Bisa nggak bawakan hijab itu ke kita? Ya. Ya mungkin takdir udah, Tuhan udah menakdirkan bahwasanya kita difitnah dan untuk memecahkan permasalahan ini. Jalan keluar. Kalau misalnya hijab yang saya simpan milik Laila Kalsum berguna untuk kalian memecahkan. Ini sangat berguna, sangat penting. Orang baik. Saya benar-benar berharap bahwasanya masalah ini segera selesai dan tidak melibatkan orang lain. Jujur saya merasa sedih. Saya rasa dengan masalah ini semakin panjang, itu membuat suami saya tidak tenang di akhirat. Insya Allah. Bismillah ya. Kami minta doanya semoga kita bisa melewati permasalahan ini bareng-bareng lah. Dengan barang bukti dari hijab itu kita bisa memojokkan dari pihak sana agar tidak menuduh kita ya. Saya yakin Gusti Allah bersama orang-orang yang berzalimi seperti itu. Amin. Dan sebenarnya kami pun mencurigai satu lagi yang melakukan pembunuhan itu, Kiai Muhajirin. Kiai Muhajirin. Mungkin dari jenengan tidak mencurigainya ya, kita hanya pencurigaan saya saja sih. Sebenarnya saya tidak mau bersusun kepada Kiai Muhajirin, tetapi ketika suami saya ditemukan dalam kondisi sudah mengenaskan, yang pertama kali berteriak bahwasanya Kiai Ambiah yang bersalah adalah Kiai Muhajirin. Saya pun tidak tahu. Tapi yang paling penting ya, yang paling penting bukti itu. Ya. Baiklah. Jika bisa itu berikan bukti itu pada kita. Baiklah. Dan ini manusia, saya tadi mendengar di dalam pondok pesantren bahwasanya kalian sudah sangat ditunggu di sana. Ya. Apakah kalian yakin akan menghadiri persidangan itu? Insya Allah kami siap lah. Yakin. Hanya saja ini kita lagi mencari cara untuk menyembuhkan teman saya yang keluarannya hilang. Apakah ada obat-obat apa dari pondok pesantren yang barangkali gitu. Sayang sekali manusia, pasokan obat, beras dan yang lainnya sudah habis semua sekarang. Mohon maaf, yang kemarin ketemu juri apa? Manjuri maksudnya. Iya, Manjuri itu di sana apa nih? Sebagai apa sih? Sebagai apa sih? Kok bisa? Manjuri itu adalah santri, tetapi dibanding dengan santri yang lain, Manjuri lebih kelihatan lebih nakal ketimbang yang lain. Oh, ya benar. Dia sering sekali terpekuk oleh saya mencuri uang dari pondok pesantren. Lalu ada barang-barang yang lain yang dia curi, tetapi kami dari pihak pondok pesantren menerima karena dia mau belajar. Sering mencuri. Benar. Jangan-jangan yang mencuri malah sama Manjuri itu. Mencuri dokumen. Nanti dulu. Sama ini. Itu kan kalau kita sih setelah melihat kejadian waktu teman saya itu Mas Ganang
nggak bisa bicara itu kan Manjuri yang nyebul. Ya, mbok ada penawar apa-apa kayak gitu loh. Ya siapa tahu kan jenengan. Ya, mudah sambil jenengan ngambil itunya apa ya? Hijab ya. Hijab. Ya, mbok lihat Manjuri itu punya apa, mbok barangkali ya minta tolong maksudnya. Soalnya kan sama-sama penting. Baiklah, saya mengerti. Saya mengerti apa yang kalian inginkan. Saya akan kembali ke pondok pesantren saya dan saya akan membawakan bukti itu kepada kalian. Matur, terima kasih banyak, ini malah membukakan pikiran kita lebih. Nah, Serah ya. padang sedikit. Semoga Gusti Allah menyertai. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Yuk, alhamdulillah, Mas. Oke teman-teman, ini sedikit gambaran ataupun jalan untuk kita bisa memenangkan persidangan nanti ya Mas ya. Insya Allah. Dengan bukti dari apa namanya? Kerudung yang akan sama hijab yang akan dibawakan oleh istri pertamanya untuk kita, itu adalah salah satu bukti bahwasanya kita nanti bisa membuktikan bahwasanya yang pertama pelaku pembunuhan bukanlah. paling tidak ketika di depan hakim kita bisa ada Hubungannya argumen apa, ya. Dik? Apa? Hijab sama pembunuhan. Hijab itu banyak bercak darah. Nonton Bendos kok. Ya, berarti ini kita ke pesantren apa lanjut itu Mas? Lanjut dulu. Oh, kamu pesantren? Pesantren. Belok sih. Ini jenengan dulu ini bisa ngomong loh. Ngamuk sih. Ayo Ini jenengan ngarep lah. Ayo. Siapa, Mbah? Kenapa, Mbah? Pinggir. Apa sih? Kalian pegang-pegang. Kita bukan mobil. Oh ya, mohon maaf. Iya, tapi saya megang teman kamu. Bukan teman kamu. Assalamualaikum, mohon maaf. Jangan kalian. Apa sih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bu. Dengan siapa nih, Mbak? Apakah kita pernah bertemu? Wah, Itu kemarin, Mas. Umi Laila. Lah ya, istri keduanya itu. Cantik bukan? Sesuai namanya. Ada tujuan apa jenengan datang menghampiri kita dan malah mengolok-olok seperti itu? Kalau untuk menghambat, Banyak. kalau untuk menghambat kita mendatangi persidangan, ya jangan sekarang. Betul. Apa ingin berbuat curang lagi? Membuat semuanya kita bisu. Kalian sudah mengetahui saya pelaku pembunuh dari. Iya kan? Kalian juga mencari ini. Kenapa sih, Mbah? Oh, kudu sih diomong siapa? Mikir nang Kalian Mafiro. juga pastinya sudah diketahui. Mafiro. Makfiro, si tua itu. Tenan. Kudunya sih. Kalian kira dengan kudung ini kalian bisa membuktikan, bisa memberi kesaksian. Kalian jangan mimpi. Dengan adanya kerudung itu di tangan kamu yang tadinya di tangan Makfiro, itu menandakan bahwasanya kamu takut ketahuan. Oh tidak, Nah, saya tidak ada takutnya. Buktinya sampai saat ini saya menemui kalian. Buktinya sampai saat ini saya masih hidup. Buktinya sampai saat ini saya bisa memutarbalikkan fakta. jika kamu tidak takut, buktinya kamu memfitnah kami. Terserah itu kalian. Terserah. Yang penting kalian sebentar lagi akan dihakimi, bahkan akan dibunuh, menyusul Amyah Basri. Lalu tujuan kamu hanya untuk pamer bahwasanya kamu sudah memegang barang bukti, atau kamu mau pamer skill membunuh, atau gimana? Saya pastikan semua yang ikut campur dalam permasalahan akan hilang dari muka bumi ini. Jangan Yang pertama, suami. Saya cicit juga mengingatnya. Astagfirullah. Sam. Iya, Itu suamimu loh.
itu suamimu yang memiliki niat baik menolong dari kemiskinan yang kau punya. Mikir. Janda. Mikir. Yang jelas dari makan suami lemah sekali. Dia hanya menginginkan setiap malam saya harus tidur bersamanya. Sebentar keluar. Apa sini gruber? Dan lalu tujuannya apa kau sampai membunuh suamimu? Semua akan saya kuasai. Buat apa lagi? Pondok pesantren Muzamil. Iya, jika semua sudah terkumpul, saya akan hidup bahagia. Yakin bahagia? Jelas. Ya, Kau tahu yang kau sebut Kiai Muntosyam, tetes saya kasih racun terus dihisap, dia pingsan, lalu saya tinggal ambil pesek tusuk lehernya. Itu adalah cara membunuh itu sangatlah mudah. Itu balasan kamu kepada Kiai Muntosyam yang sudah menolong kamu dari kemiskinan. Istighfar. Karma gue masih berlaku. Kamu kalau tidak kenal Kiai Muntosyam pasti masih pateni kamu manusia miskin. Mati dewe. Istighfar. Saya jadi pikiran bagaimana untuk mencari kesenangan. Lah, lalu tujuannya apa kau datang ke sini membangga-banggakan apa yang sudah kamu lakukan? Saya ingin bertemu kalian karena kalian sebentar lagi tidak akan ada di muka bumi ini. Urusan mati hidup itu di tangan Allah, bukan kamu yang nentuin. Siapa tahu kami menghadiri persidangan dan diusut semuanya kamu yang bakalan mati, kamu yang bakalan membalikan fakta. Gampang. Ya, jika kalian membuka masalah hijab yang saya bawa, saya bisa memutar balikan fakta. Saya tahu yang mempunyai hijab ini bukan hanya saya memiliki kembar satu yang dipakai si tua Makfirah. Maksud kamu bagaimana? Saya tinggal bilang itu adalah kerudung Makfirah karena yang satu lagi ada. Jadi Pak. Jadi kagak bakal digeli licik. Batang tuh duntena jelas. Kecium Istighfar. Yang kamu lakukan ini suatu dosa besar. Terus dia percuma diceramain dos. Iya, Apalagi tentang dosa. Dosa itu jika miskin. Silakanlah kamu berbuat sesukamu, semau kamu silakan. Kita udah nggak peduli lagi dengan dirimu. Yang kami yakini kebenaran itu pasti akan menang. Oh, Kebenaran pasti akan menang. Ya sekarang dia cokora gue mbak. Biar Kurangan bagaimanapun politikan yang dan namanya bodoh itu pasti akan kalah. Jika kalian ingin menang, asal tak kalian. Itu menungso itu gue. ya udah pulang aja, udah, jangan ganggu urusan Kayak kami. kita mau lanjut, kita mau dihadiri persidangan atau tidak? Persidangannya mau dihadirin atau tidak? Saya tidak butuh itu, saya tidak butuh, silakan ambil. Katanya kamu mau lihat kami dihukum. Lucu muka kalian. Iya, amit-amit ke Bang Baji. Sampai nunggu anak Muka kalian. Lucu sifat kayak gue. Nih, sombong lah. Yang sombong pasti akan kalah. Sombonglah. Jika mempunyai harta, itu bisa menguasai semuanya. Weh, janda gatel, janda haus seks, janda gila seks. Justru yang haus itu adalah Muntosyam. Janda gila harta ya gitu. Jadi lah, nggak bisa bisa. Udah, kamu pergi aja sana. Pergi aja sana. Ih, Randa tepos. Sabar terus.
Sudah pergi. Tidak, saya nggak ada urusan denganmu. Kau mau manas-manasin saya nggak mempan. Aku pengen slong dol. Ih, pergi sana. Bedek. Katanya cuci. Kenapa dekat-dekat? Mas. Gimana ya? Mas, Rel, kerudung yang buat bukti ini kan dipegang Laila Kalsum. Ini gimana Mas? Nanti baik. Lagi balik mana Mas? Balik sini. Padahal barang bukti itu sangat diperlukan, malah diambil yang punya. Sudah. Ya gimana nih dos lah. Iya lah, bisa beli. Baik teman-teman, ini kita ngikut Mas Gana aja ya, karena barang bukti satu-satunya yang menjadi pegangan kita malah ternyata sudah dipegang sama Laila Kalsum. Kemblong. Oh, sambal gede pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau piro? Mohon maaf sekali. Saya sudah mencari Ini seluruh ruangan piro? saya tidak menemukan kerudung ataupun hijab milik Laila Kalsum yang ada noda darah. Saya tidak tahu siapa yang mencuri, tetapi besar kemungkinan Laila Kalsum lah yang mencuri. Kita sudah mengetahuinya. Apa dari Bagaimana mungkin? tidak disimpan sama jenengan? Umi Laila Kalsum yang mengambil kerudung itu. Tadi Umi Laila Kalsum datang menghampiri kita dan memamerkan kerudung itu. Bahkan, apakah benar kerudung itu memiliki kembaran dan kau juga pernah memiliki kerudung itu? Benar sekali. Dan kerudung itu saya diberi oleh suami saya. Memang sengaja diberikan kembar supaya kami merasa adil. Itu tadi dua-duanya dipegang oleh Umi Laila Kalsum yang bertujuan malah nantinya Umi yang akan menjadi tersangka juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Padahal saya sudah menyimpan itu di tempat yang biasa saya menyimpan perhiasan. Sangat rahasia. Saya tidak tahu Laila Kalsum bisa membuka. Ya dia memang makhluk yang licik intinya itu. Maling ya maling, Mbak. Iya kayak gue. Dan memang dan sudah manusia? benar dia mengakui bahwasanya yang membunuh Muntosam adalah Umi Laila Kalsum. Betul. Dia berarti kan kita sudah tidak menuduh lagi. Kita sudah mengetahuinya benar-benar. Dan paling ini untuk jenengan palingnya hati-hati lah itu. Tidak berhati-hati, bersabar. Tadi sih ada ancaman. Saya sudah pasrah. Saya sudah merelakan hidup dan mati saya kepada Gusti Allah. Apabila kematian akan datang menghampiri saya ataupun hukuman akan datang menghampiri saya ikhlas. Tapi bagaimana dengan kalian? Kami Maaf Umi, tadi itu Laila Kalsum bilang katanya itu dia membunuhnya dengan cara meracuni. Terus kemudian ditusuk-tusuk tuh sama pisau. Loh yang ngomongnya kayak gitu, diracunin, ditetengin. Bagaimana bisa Laila Kalsum seperti itu? Dia yang dulu miskin, dia yang dulu hanya seorang janda. Lalu datang suami saya untuk menolong. Tetapi apakah ini balasannya? Ya Allah. Pada intinya dia itu ingin menguasai ya, menguasai seluruh isi harta itu, ya. pesantren dengan malah ini kan haknya video itu. Astagfirullahaladzim. Itu tanggal lahirnya berapa itu sanad Mbak? Nah, Tidak boleh seperti itu manusia. Nah ya, Kita serahkan semuanya kepada Gusti Allah. Saya yakin sebaik-baiknya penolong adalah Gusti Allah. ya, Itu memang benar. Sokun sih. Ya, untuk baik kok. saya sendiri dan kami semua tetap
waspada dan berhati-hati, dan semoga saja kami semua menemui titik terang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan untuk Umi sendiri juga harus tetap berhati-hati karena banyak kemungkinan bahwasanya nanti Umi Laila Kalsum itu akan menuduh jenengan ikut andil dalam pembunuhannya Abah Muntosam. Dik, sekalian tanyain itu si Kueni itu kemana? Kueni siapa sih? Siapa? Baikuni. Kuni. Ya untuk Kiai Baikuni kemana? Ngomongnya kan alasan kemana Saya itulah. tidak tahu. Saya berapa hari Cari informasi selalu. terus-terusan berada di ruangan saya. Saya tidak berani keluar karena itu akan mengingatkan saya kepada suami saya. Ya sudah manusia. Ya sudah, silakan Umi kembali. Ya, berdoa semoga kita semua menemukan jalan keluar terbaik untuk permasalahan ini. Amin. Pasti. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santet banyak mas, santet lah. Boleh manusia jahat ta? Ya bun. Iya. Ya udah nih Mas, kita lanjut lagi ya Mas. Ini mas aku coba dari mantra ini mas, nyantet mas. Mantra apa?